Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dan kawan-kawan semuanya yang saya hormati, pada edisi kali ini Bingkai Literasi Kepemiluan Bawaslu Kapimdus kali ini menyampaikan tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, dasar pengawasan Bawaslu dalam proses pemilihan tahun 2020 yakni di Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 16 tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Desa dan Kelurahan serta pengawas TPS wajib memastikan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, potensi kerawanan dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan pemilihan tahun 2020 yang pertama adalah kampanye di hari tenang dan hari pemungutan. Tindakan dan usaha yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok yang terorganisir guna untuk mempengaruhi dan menghambat atau membelokkan atas pilihan pada pemilih, tentu ini adalah merupakan bagian dari kerawanan yang harus diawasi oleh Bawaslu. Kemudian selanjutnya bahwa yang kedua, aktivitas politik uang, yakni upaya mempengaruhi suara pemilih dalam pemilihan dengan memberikan materi atau imbalan lainnya kepada pemilih untuk dapat membelokkan atas pilihannya. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, selanjutnya yang ketiga, kerawanan yang ada adalah TPS tidak aksesibel, yakni tempat pemungutan suara yang tidak memenuhi syarat dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, khususnya terkait dengan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Yang keempat, bahwa kerawanan yang muncul adalah masih terdapat atribut atau simbol pasangan calon di wilayah TPS ataupun di sekitar TPS. Dan yang kelima, kerawanan yang muncul juga adalah KPPS tidak melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang yang ada, baik itu tentang pelaksanaan maupun terkait dengan aturan pengawasan yang ada. Yang keenam, kerawanan yang muncul adalah logistik yang digunakan saat melakukan pemungutan dan penghitungan suara, adanya kekurangan jumlah ataupun kerusakan-kerusakan yang didistribusikan oleh KPU kepada TPS yang ada. Selanjutnya, kerawanan yang muncul adanya surat suara yang tertukar. Tertukar kalau terkait dengan pemilihan kepala daerah, tentu ini tidak ada masalah karena dalam satu kabupaten ini adalah sama, tetapi terkait dengan jumlah yang digunakan untuk TPS tertentu tentu akan berbeda dengan TPS yang lain. Kemudian yang kedelapan, kerawanan yang muncul adalah surat suara tidak sesuai dengan jumlah. Itu artinya bahwa dalam proses pengiriman atau packing yang dilakukan oleh KPU, terkadang penambahan. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, selanjutnya untuk yang ke-9 bahwa kerawanan yang muncul adalah ketua KPPS tidak membubuhi tanda tangan pada surat suara yang digunakan oleh pemilih. Karena surat suara yang digunakan oleh pemilih itu dikatakan sah tentu setelah adanya tanda tangan ketua KPPS. Yang ke-10 adalah kerawanan yang ada bahwa pemilih membawa kamera ataupun alat lain untuk melakukan pencoblosan di bilik atau di TPS tersebut. Misalnya ketika adanya pemilih membawa contoh atau duplikat tiruan-tiruan dalam menggunakan pilihannya dan lain sebagainya, tentu ini adalah merupakan kerawanan yang harus diawasi oleh Bawaslu di jajaran yang paling bawah. Selanjutnya yang ke-11 bahwa kerawanan yang muncul saat proses pemungutan dan penghitungan adalah pemilih yang ber-KTP tidak dicek oleh petugas yang ada di TPS tersebut saat menggunakan hak pilihnya. Karena tentu pemilih yang ber-KTP itu bisa menggunakan ketika mereka adalah penduduk yang tidak terdaftar di dalam DPT, tetapi juga mereka adalah orang-orang yang berdomisili di wilayah TPS tersebut. Yang ke-12 adalah pemilih
tidak membawa formulir model C pemberitahuan KWK. Nah, ini juga penting karena formulir model C pemberitahuan adalah merupakan formulir yang harus dibawa oleh pemilih saat akan menggunakan hak suaranya di TPS nanti. Kemudian yang ke-13, kerawanan yang muncul adalah formulir model C pemberitahuan KWK tersebut itu dipakai oleh orang lain, yakni bukan pemiliknya dari formulir pemberitahuan tersebut. Ini merupakan kerawanan yang muncul. Oleh karena itu, petugas KPPS tentu harus merupakan orang yang berada di wilayah TPS tersebut sehingga mengenal yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Kemudian yang ke-14, kerawanan yang muncul adalah pemilih lebih dari sekali menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Ini butuh kejelian dan kehati-hatian petugas KPPS saat adanya pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, tentu harus melakukan pemeriksaan terhadap jari ataupun tangan yang digunakan oleh pemilih saat menggunakan hak pilihnya. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, selanjutnya adalah kerawanan yang muncul yang ke-15 adalah daftar pemilih tambahan, kemudian daftar pemilih khusus itu tidak dibagikan kepada saksi dan pengawas TPS. Artinya bahwa nama-nama yang nanti akan menggunakan hak suaranya dari basis DPTB serta daftar pemilih khusus, tentu pengawas TPS harus memiliki data-data tersebut siapa nanti yang akan menggunakan di TPS yang ada. Kemudian selanjutnya kerawanan yang nomor 16 adalah adanya kelompok atau masyarakat yang melakukan door prize atau undian dalam proses pemilihan yang ada di TPS itu. Tentu ini merupakan hal yang menjadi kerawanan muncul, baik itu yang menyelenggarakan perseorangan maupun perusahaan ataupun bahkan dari tim sukses pasangan calon misalnya, untuk memberikan door prize saat pemungutan dan penghitungan. Tentu ini adalah merupakan larangan. Selanjutnya yang nomor 17 adalah pemilih berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan yang memadai di dalam TPS yang ada. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, untuk selanjutnya ke-18 adalah kerawanan yang muncul adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TNS bisa melakukan pencoblosan di TPS, yakni pemilih yang tidak berumur atau kurang dari 17 tahun atau belum menikah, pemilih yang masih aktif menjadi anggota TNI Polri, kemudian tidak terdaftar di dalam basis daftar pemilih, maka tentu mereka tidak bisa mencoblos di TPS yang ada. Selanjutnya yang ke-19 kerawanan yang muncul adalah petugas menyediakan lap tinta di TPS. Ini akan menjadi sebuah kerawanan ketika pemilih itu bisa menghilangkan jejak setelah dia menggunakan hak pilihnya di dalam TPS dengan cara mencelupkan jarinya ke dalam tinta. Ini tidak boleh yang dilakukan oleh petugas yang ada. Selanjutnya yang ke-20 bahwa kerawanan yang muncul adanya penerangan yang ada di TPS tersebut tidak memadai. Penerangan yang kurang ini akan mengakibatkan adanya beberapa kesalahan saat pemilih melakukan coblos, kemudian saat petugas melakukan proses rekapitulasi atau penulisan angka yang ada di dalam proses hasil penghitungan tersebut. Maka tentu ini adalah harus dilakukan upaya-upaya meminimalisir. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, terkait dengan kerawanan yang muncul adalah penyampaian salinan C hasil KWK kepada saksi dan pengawas TPS masih kosong, belum ditandatangani oleh Ketua KPPS. Ini akan sangat rawan sekali adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh saksi merubah dan mengganti hasil daripada kekosongan tersebut atau ketidakadanya tanda tangan absah tersebut. Ke-22 adalah plano atau formulir C berhologram. Ini diberikan kepada saksi. Perlu kita ketahui bahwa plano adalah merupakan dasar anggota dan petugas KPPS itu melakukan penyalinan ke dalam formulir yang lain. Maka ini sangat penting sekali, jangan sampai plano ini diserahkan kepada para saksi. Ini sangat rawan sekali.
Kemudian nomor 23 adalah jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan. Ini tentu harus kita pahami bersama bahwa jumlah surat suara yang digunakan tentu haruslah sama dengan data pengguna hak pilih. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, selanjutnya untuk kerawanan yang ke-24 adalah inkonsistensi ketua dan anggota KPPS dalam menentukan surat suara sah atau tidak sah. Misalnya ketika terjadi adanya kerusakan, sobek di pinggir, adanya cacat, adanya bercak tinta yang dianggap itu lubang, tentu ini harus menjadi upaya kejelian ketua KPPS saat membacakan hasil coblos dari pemilih yang ada. Kemudian selanjutnya kerawanan yang ke-25 adalah ketidakakuratan anggota KPPS dalam penghitungan suara dan penyalinan ke dalam C hasil KWK, serta mereka saat melakukan proses penyalinan tersebut tidak menggunakan prosedur yang ada. Sahabat Bawaslu saya hormati, untuk selanjutnya bahwa kerawanan yang ke-26 adalah ketua KPPS dan anggotanya tidak memberikan salinan C, formulir C hasil KWK pada saksi dan kepada pengawas TPS, karena formulir tersebut itu terlanjur masuk ke dalam kotak yang dikembalikan ke PPK. Ini akan rawan ketika para saksi dan pengawas TPS ini dalam melakukan pengawalan serta pengawasan tentu berbasis dari penyerahan salinan yang diterima dari ketua KPPS kepada para saksi dan kepada pengawas TPS. Sahabat Bawaslu, selanjutnya untuk kerawanan rekomendasi pemungutan suara ulang yang direkomendasikan oleh Bawaslu dan jajarannya ke bawah tidak dilakukan oleh KPU. Kemudian selanjutnya adalah petugas melakukan keterlibatan kecurangan saat pemungutan dan penghitungan surat suara. Artinya bahwa petugas bermain-main, merubah, mengganti jumlah angka, hasil, dan seterusnya saat melakukan proses penyalinan ke dalam formulir yang lain. Ya. Ini tentu akan menjadi sangat riskan sekali. Dan yang terakhir, bahwa kerawanan yang muncul adalah keterlibatan aparat, baik itu dari TNI maupun Polri maupun OPD pemerintahan daerah maupun perangkat desa kelurahan saat melakukan supervisi, tentu tidak boleh mengganggu petugas KPPS, kemudian tidak boleh mengganggu pada para saksi, kemudian juga tidak boleh mengintervensi atas pengawas TPS yang ada dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.